Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Maulida, peserta Latsar CPNS Angkatan 11, kelompok 1, nomor absen 1. Kali ini saya akan mempresentasikan mind map yang saya buat tentang anti korupsi. Pertama, mari kita bahas tentang definisi dari korupsi, yaitu pengertiannya menurut ahli hukum. Menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, keuangan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja, tindakan bribery atau penyuapan, dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Kemudian, korupsi itu dapat terjadi karena ada dua, yaitu niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan itu, orang yang melakukan korupsi itu bisa dia karena terpaksa, bisa juga ada yang memaksa dia, dan juga ada yang dipaksa. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari korupsi? Ciri-ciri dari korupsi itu yang pertama adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jadi korupsi itu biasanya mereka bekerja sama, biasanya lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Kemudian yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Jadi mereka nggak mungkin korupsi kalau tidak ada keuntungannya. Pasti mereka ada motifnya, ada keuntungannya. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Jadi biasanya orang-orang yang korupsi itu adalah mereka yang memiliki wewenang untuk dapat memiliki kesempatan dalam melakukan korupsi. Kemudian yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Nah, yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Pasti ya, korupsi itu kita tidak ada lagi nilai jujur dan kita melanggar norma-norma hukum. Kemudian yang keenam itu mengkhianati kepercayaan. Orang yang melakukan korupsi itu dia akan tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena dia telah berbuat tidak jujur. Kemudian apa sih penyebab korupsi itu? Penyebab korupsi adalah yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Jadi wewenang yang mereka punya itu disalahgunakan agar mereka dapat melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korup. Nah, jadi maksudnya langkahnya lingkungan yang anti korup itu adalah tidak adanya yang mencegah mereka untuk melakukan korupsi. Lingkungan sekitar mereka tahu bahwa dia melakukan korupsi. Orang-orang itu melakukan korupsi, tetapi mereka diam saja. Nah, itu langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Kemudian yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Jadi bisa saja orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu mereka ada kekurangan dalam segi ekonomi atau mereka serakah, ingin lebih dari gaji yang mereka dapat. Kemudian yang keenam, keuntungan korupsi itu lebih besar daripada kerugian yang ditangkap. Jadi mereka itu telah mempertimbangkan, keuntungannya kalau aku korupsi ini lebih besar daripada kerugiannya ditangkap. Mereka berpikiran seperti itu. Kemudian maka timbullah mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian pemberian imbalan jasa. Kemudian gagalnya pendidikan agama dan etika. Jadi pendidikan agama dan etika yang mereka dapat itu tidak merasuk ke dalam jiwa mereka hingga mereka akan melanggarnya dan melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian tetapi korupsi itu dapat dicegah melalui perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem itu kita memperbaiki peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan lain-lain. Kemudian kalau perbaikan manusianya itu sendiri, itu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kemudian jenis-jenis korupsi, itu yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan.
Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi ini maksudnya ya pemberian reward atau hadiah, mirip dengan suap menyuap. Kemudian, nah apa saja sih nilai-nilai dasar anti korupsi? Nah, nilai dasar anti korupsi itu ada 9. Yang pertama ada jujur, ada peduli, ada mandiri, ada disiplin, ada tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, sebenarnya sebelum kesini ya, tunas integritas ya, pencegahan korupsi. Untuk mencegah korupsi bisa kita lakukan dengan tunas integritas. Sebelumnya kita bahas dulu tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang pertama adalah subjektif yang meliputi orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Kemudian yang kedua adalah objektif, yaitu janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara, baik berupa uang, akta, atau surat, dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kita bisa lakukan dengan tunas integritas. Apa sih tunas integritas itu? Tunas integritas itu mempunyai prinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Jadi, dengan kita memperbaiki manusianya, maka kita akan memberantas korupsi dan kita akan melakukan akhlak moral. Jadi akhlak moral di dalam manusia itu sendiri kita perbaiki agar tindak pidana korupsi tidak terjadi. Kemudian, nah sekarang bagaimana perilaku guru yang anti korupsi? Contoh perilaku guru yang anti korupsi di sini saya mengambil 4 contoh. Yang pertama yaitu selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta. Itu termasuk nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur. Kemudian yang kedua, selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Nilai dasar anti korupsinya yaitu mandiri. Kemudian dan bertanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga, berani menolak ajakan untuk berbuat curang. Nah, itu berarti berani nilainya. Kemudian yang keempat, menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Gitu ya. Nah, itu berarti nilai yang dipakainya adalah nilai peduli. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mind map yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.